Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Malam yang sangat berbahagia bagi kita. Karena setiap malam selalu Tuhan berikan kebahagiaan bagi kita. Tidak akan pernah berhenti. Yang terbaik ya, Tuhan akan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur malam ini kembali lagi kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan saya masih tetap memberikan tema yang sama. Masih ada ingat Kamis 1 bulan lalu? Kira-kira apa temanya? Ibu Ana masih ingat? Ada ingat kira-kira? Nanti. Ibu-ibu, ada yang ingat tema 1 bulan yang lalu? Masih ingat? Ibu Wulan? Lupa. Berdua jujur ya, lupa. Tema 1 bulan yang lalu saya beri tema yaitu raihlah yang terbaik melalui doa. Itu versi pertama, ini versi yang kedua. Raihlah yang terbaik melalui doa. Ya. Di mana ayat yang saya kupas kemarin yaitu ya, rumahku akan disebut dengan rumah doa. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, tidak asing lagi bagi kita semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Sudah semuanya menemukan? Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 4. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Di sini dengan jelas sekali pada ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Karena di situ ada perayaan, untuk merayakan hari raya. Namun, ya, para muridnya berkumpul bukan hanya sekedar ingin merayakan hari Pentakosta, ya. Tetapi ada yang akan dijanjikan, mereka akan menerima janji Bapa, yaitu mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Tuhan berpesan kepada mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Mereka harus tetap di situ sampai mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika beberapa hari mereka berkumpul, apa yang dikerjakan oleh para muridnya? Ketika berapa hari para muridnya, 10 hari mereka berkumpul, apa yang dikerjakan oleh muridnya? Apa yang dikerjakan oleh muridnya, Ibu Ulan? Betul sekali, berdoa. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-14. Saya akan membacanya. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama.
Inilah kunci kenapa mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kuncinya apa? Doa. Kuncinya doa. Ketika mereka bertekun selama 10 hari, maka mereka mendapatkan janji yang sudah dijanjikan oleh Bapa di surga. Mereka akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita melihat dan membaca ayat ini, ketika mulai mereka dipenuhkan, apa sebelumnya yang terjadi? Ayat kedua, di pasal kedua ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, yaitu angin. Yang kedua, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Di sini ada apa? Ada yang namanya nyala api. Lidah-lidah itu seperti nyala api. Itu yang terjadi. Sebelum mereka dipenuhkan Roh Kudus, ada tanda-tanda, yaitu ada angin, dan ada yang namanya nyala api. Nyala api di sini, angin dan api ini itulah yang membuat sesuatu perubahan. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa? Seperti angin dan seperti api. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin dan seperti api. Angin itu tidak bisa dilihat, namun keberadaannya bisa diketahui. Angin itu tidak bisa dilihat, namun keberadaannya bisa diketahui. Ketika daun mulai goyang, berarti keberadaan angin itu ada. Ketika kita merasa sejuk, berarti apa? Berarti keberadaan angin itu bisa dirasakan. Angin itu berfungsi untuk menyejukkan, berfungsi apa? Untuk mendorong, menggerakkan, menggerakkan seseorang, sehingga orang itu bisa bergerak. Seperti pengalaman para rasul ini, ketika mereka sedang ketakutan, mereka dipenuhkan Roh Kudus, maka mereka mulai bergerak. Itu yang terjadi. Namun, yang saya akan bahas di sini adalah yaitu tentang yang namanya api, nyala api. Nyala api yang dikerjakan melalui apa? Melalui doa. Doa itu doa dengan ketekunan, doa dengan ketekunan membuat apa? Membuat kita benar-benar ada yang namanya api di dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya baca mulai ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Di sini di ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Inggris artinya sangat berbeda. Sangat berbeda dengan terjemahan Indonesia. Kalau menurut bahasa Inggris artinya doa tanpa henti. Itu arti menurut bahasa Inggrisnya. Tapi menurut bahasa Indonesia berbeda. Tetaplah berdoa. Lebih mudah dimengerti bahasa Inggrisnya. Itu doa tanpa
Doa tanpa henti. Kenapa kita disuruh oleh Rasul Paulus untuk berdoa tanpa henti? Kenapa? Ketika kita berdoa tanpa henti, sama saja kita sedang mengaktifkan api di dalam hidup kita. Karena ini bersangkut paut dengan ayat 19. Ketika kita malas berdoa, berarti kita sedang apa di ayat 19? Memadamkan roh. Memadamkan berarti apa? Ada api yang kita padamkan. Itu yang terjadi. Ada api yang kita padamkan. Itu yang terjadi ketika kita ambil keputusan untuk malas berdoa. Berarti apa? Kitalah yang menjadi penyebab kenapa api itu bisa padam. Itu yang terjadi. Ketika api padam sangat berbahaya. Karena pekerjaan Roh Kudus itu menerangi, yaitu api itu untuk menerangi. Menerangi apa? Ayo kita buka di dalam Amsal pasal 20 ayat ke-27. Ayo saya minta tolong ada yang membacanya. Amsal pasal 20 ayat 27. Ya. Inilah pekerjaan api yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu diibaratkan seperti api. Seperti api. Ya. Yaitu tugasnya api, yaitu tugasnya Roh Kudus apa? Untuk menerangi roh kita. Itu tugasnya Roh Kudus. Ya. Roh Kudus, ya, ketika kita ada doa yang tidak pernah berhenti, setiap hari ada doa, bukan di sini bukanlah berbicara tentang doa makan, doa bangun tidur maupun doa mau tidur, bukan. Ini doa benar-benar punya waktu sama Tuhan. Benar-benar punya waktu khusus untuk Tuhan. Ini yang dimaksud doa di sini. Seperti para murid-muridnya. Kita tidak tahu berapa jam para murid-muridnya berdoa selama 24 jam. Kita nggak tahu, nggak ditulis di sini. Karena Yesus menyuruh mereka untuk menantikan janji Bapa melalui doa. Nggak ditulis berapa lama. Saya yakin pasti sangat lama mereka berdoa setiap hari. Itu yang terjadi. Walaupun berkali-kali istirahat dulu. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Ya. Mereka setiap hari berdoa. Ketika kita setiap hari berdoa, tekun berdoa, berarti kita sedang mengizinkan Roh Kudus untuk menerangi roh kita. Untuk menerangi roh kita. Kenapa? Roh itu adalah pelita Tuhan. Kalau pelita itu padam, maka gelaplah hidup kita. Maka sulit sekali kita mengerti firman Tuhan. Walaupun Bapak Pendeta, walaupun Bapak Pendeta sudah menerangkan dengan sangat-sangat sederhana, tetap mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena roh mereka tidak ada lagi api. Itu yang terjadi. Padahal apa? Padahal Bapak Pendeta tersebut, pengkhotbah tersebut sudah sangat sederhana mengumpat supaya kita mudah mengerti. Namun apa, pada kenyataannya tetap tidak percaya. Begitu juga waktu zaman dulu maupun zaman sekarang, walaupun sudah diperlihatkan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, namun tetap mereka tidak percaya.
Itu yang terjadi. Itu alasan kenapa orang tidak percaya, karena padam api tersebut. Kenapa bisa padam api tersebut? Karena malah berdoa. Itu yang terjadi. Jangan kita sepele tentang doa. Doa itu sangat penting. Walaupun kita setiap hari baca Alkitab, namun kalau kita malas berdoa, sebanyak apapun kita baca Alkitab, aku ini rajin baca Alkitab, tapi kok sulitnya aku ngerti. Berarti apa? Penyebabnya apa? Kurang berdoa. Itu kurang berdoa. Ketika kita kurang berdoa, maka sebanyak apapun kita baca Alkitab, sulit untuk mengerti. Dan sebanyak apapun kita baca Alkitab, tetap tidak percaya. Makanya apa? Kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, walaupun setiap hari baca Alkitab, namun apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli-ahli orang Taurat adalah orang-orang yang apa? Yang beban. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah dikatakan Tuhan Yesus orang-orang yang beban. Itu yang terjadi. Kenapa mereka bebal? Kenapa? Karena mereka itu terjadi menyepelekan arti doa. Yang kedua, karena doa yang mereka panjatkan, doa yang mereka lakukan hanya untuk apa? Hanya untuk ditunjukkan kepada orang. Makanya ahli Taurat, orang-orang Farisi suka sekali berdoa di mana? Di pinggir-pinggir jalan. Itu terjadi. Mereka pamer doa. Ketika ahli Taurat pamer doa, maka apa? Maka mereka tidak mengizinkan Roh Kudus menerangi mereka, karena motivasinya berbeda, motivasinya buruk. Itu yang terjadi. Makanya kita harus rajin berdoa. Supaya apa? Supaya kita minta Roh Kudus. Rohku ini mau diterangi, dan hanya Roh Kudus yang bisa menerangi aku. Roh Kudus, tolong aku, Roh Kudus. Engkaulah yang bisa menerangi. Sehingga apa? Setiap kali aku baca Alkitab bisa mengerti. Bukannya mengerti, setiap aku baca Alkitab setelah mengerti percaya. Banyak orang percaya, banyak orang mengerti, namun belum tentu percaya. Banyak orang sudah mengerti ini yang harus dilakukan. Oh inilah, namun mereka tetap tidak percaya. Itu yang terjadi. Makanya berbahaya kalau kita sepelekan arti doa. Itu yang terjadi. Mengapa Yesus menyuruh mereka tinggal harus tekun berdoa? Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang adalah api, yang adalah terang, fokusnya pertama adalah menerangi roh kita. Ketika roh kita diterangi, maka apa? Maka kita sangat mudah menyelidiki kehidupan kita. Sangat mudah sekali. Menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Kita mengerti. Kalau kita salah, kita mengerti. Ketika kita salah, kita cepat-cepat yang namanya minta maaf. Kalau orang lain bersalah, dia minta maaf, kita akan cepat-cepat mengampuni. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus menerangi roh kita, sehingga kita mengerti. Kalau akal kita mengerti, kalau roh kita ada dalam kegelapan, apa yang terjadi? Tidak percaya. Namun Tuhan mau apa? Akal kita mengerti,
hati kita juga mengerti, diterangi. Maka otak kita mengerti, hati kita percaya. Itu yang Tuhan mau. Mengapa kita harus setiap hari berdoa? Itu terjadi. Kalau kita sepele punya waktu khusus sama Tuhan, ya, sepele tentang doa, maka jangan harap, ya, jangan harap kita tahu apa yang benar. Malah kita anggap apa yang kita lakukan selalu benar. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka banyak sekali anak-anak Tuhan, terutama pelayan-pelayan Tuhan, ya, iblis selalu berusaha supaya apa? Anak-anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, supaya apa? Menyepelekan tentang doa. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena pasti di dalam setiap perkumpulan ada yang namanya masalah. Ketika ada masalah satu dengan lain, maka satu dengan lain akan menjadi cepat tersinggung. Ini pekerjaan iblis. Iblis suka lihat anak-anak Tuhan yang tak suka berdoa. Kenapa? Orang-orang yang suka berdoa pasti orang-orang itu cepat tersinggung, cepat sakit hati, cepat sakit hati. Itu yang terjadi. Dan mereka tidak akan mau mengampuni. Itulah pekerjaan iblis. Mereka melayani, mereka hebat. Namun apa? Namun mereka tetap sakit hati. Itu yang terjadi. Tetap sakit hati. Itulah pekerjaan iblis. Mengapa kita harus tekun berdoa? Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah sakit hati. Itu terjadi. Maupun itu perkara ringan, maupun itu perkara besar, tidak menjadi orang yang mudah sakit hati, tersinggung, bersungut-sungut. Itu terjadi. Bagi orang itu, apa yang mereka lakukan benar. Bagi orang itu wajar. Dia yang menyakiti aku. Wajar kalau aku marah. Wajar kalau aku sakit hati. Wajar. Ya wajar. Menurut akal sehat wajar. Tapi menurut firman Tuhan tidak wajar. Makanya kita tampil berbeda. Tampil berbeda. Itu yang terjadi. Kenapa? Semakin kita melayani Tuhan, malah semakin banyak masalah. Makin banyak masalah. Kenapa diizinkan Tuhan makin banyak masalah? Supaya kita makin banyak berdoa. Kita diizinkan Tuhan semakin banyak masalah, walaupun kita nggak buat masalah. Supaya apa? Supaya kita banyak berdoa. Itu yang dimau oleh Tuhan. Supaya gak ada jalan lain. Bagaimana supaya saya tidak sakit hati? Gak ada cara lain, gak ada kecuali dengan cara berdoa. Ini terjadi. Gak ada cara lain. Kesalahan, kesalahan dia, sulitnya aku mengampuni. Gak ada jalan lain. Berdoa setiap hari. Gak ada cara lain. Itu terjadi. Makanya penting sekali. Itu namanya doa. Itu terjadi. Kenapa? Ketika kita melayani, pasti ada orang yang iri hati ketika kita melayani. Betul gak? Apalagi pelayanan kita makin maju, pasti ada orang iri hati. Betul tidak? Pasti ada orang iri hati. Itu terjadi. Maka dia mulai cari cara-cara untuk menjelek-jelekkan kita. Pasti ada orang-orang sengaja. Pasti ada. Itu pekerjaan iblis. Itu yang terjadi. Makanya gak ada cara lain. Yang namanya di gereja banyak orang. Kadang kita ngurus anak aja kita bisa sakit hati. Benar gak ibu-ibu? Ibu-ibu itu. Kadang kalau ngurus anak aja, kayak anak bandel aja bisa sakit hati. Betul gak ibu-ibu? Itu yang terjadi. Apalagi di gereja. Itu terjadi. Anak dewa yang kita merawat, kita bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk, gak jelas.
apalagi orang lain. Itu yang terjadi. Makanya kita harus lebih banyak berdoa. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Itu yang terjadi. Satu, Roh Kudus menerangi roh kita, sehingga roh kita jadi pelita Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan firman selalu percaya. Selalu percaya, ketika selalu percaya pasti dia melakukan. Itu yang terjadi. Kenapa? Yang ditulis ini aja masih banyak yang kita tidak bisa lakukan, betul nggak? Masih banyak yang belum kita percayai, betul nggak? Yang ditulis, apalagi yang belum ditulis. Kata firman Tuhan, lebih banyak yang tidak ditulis daripada yang ditulis. Nah, itu lebih banyak yang tidak ditulis daripada yang ditulis. Makanya kita belajar dari yang ditulis dulu, sebelum Tuhan percayakan yang tidak ditulis. Itu yang terjadi. Belajar dan belajar. Terus yang kedua, apa fungsi api tersebut? Ya. Yaitu fungsi api adalah untuk memurnikan. Sama seperti kita ini adalah emas. Kita ini adalah emas. Kenapa kita harus dibakar? Supaya kita semakin dimurnikan. Supaya kita semakin dimurnikan. Itu yang terjadi. Supaya apa? Ketika ada api Roh Kudus, maka apa? Dengan tersendirinya yang namanya yang tidak murni itu, yang kotor itu akan terpisah, akan terlihat. Itu akan terlihat melalui panas, melalui api Roh Kudus itu. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka kita tidak suka kepada hal yang jahat. Maka kita tidak suka kepada hal-hal yang dosa. Itulah kalau orang yang banyak berdoa, saya yang percaya kita ini orang yang rajin baca Alkitab. Itu terjadi. Namun Tuhan mau kita ini tambahkan kerajinan kita, bukan hanya baca Alkitab, doa setiap hari. Itu yang terjadi. Karena sebulan yang lalu saya bilang apa? Doa apa? Setiap hari doa di rumah dan doa di gereja. Itu yang terjadi. Supaya apa? Supaya makin terang kita, supaya kita makin murni. Supaya kita makin murni. Lama-lama kita tidak suka terhadap yang jahat. Kalau kita murni, tidak suka lagi terhadap yang jahat. Tidak suka lagi terhadap hal-hal yang daging. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau, murni. Sama seperti ya di gereja tempat ini, kita para pelayan ada yang namanya aturan. Ya, ada yang nama aturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu terjadi. Ya. Apa kata firman Tuhan? Lebih baik dengar-dengaran daripada mempersembahkan korban. Kita melayani ini sedang mempersembahkan korban, tetapi lebih baik kita dengar-dengaran. Jangan seperti siapa? Saul dibilang apa? Harus tumpah seruannya. Namun apa? Saul punya ide baik, punya ide cemerlang. Apa idenya? Idenya dia mengambil lembu-lembu tambun, lembu-lembu yang tidak bercacat bernoda. Fungsinya untuk apa? Untuk mempersembahkan. Tapi dia gak dengar-dengaran. Itu yang terjadi. Makanya penting kita untuk dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu lebih baik. Itu yang terjadi. Dengar-dengaran. Apa aturan-aturan itu yang dilaksanakan dengan tanpa petunjukan, dengan tanpa curiga, itu hanya untuk kebaikan. Itu yang terjadi. Ya. Kalau tidak apa? Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, maka kita akan selalu mencurigai. Peraturan ini kurang baik, peraturan ini kurang baik, peraturan ini kurang baik. Itu
Oh gereja sana bisa, gereja kita nggak bisa. Nah itu yang terjadi. Nah, itu timbul kecurigaan. Namun apa? Ketika kita hidup di dalam doa, berbeda. Pikiran kita, hati kita berbeda. Sangat berbeda. Karena tidak ada sesuatu ketetapan itu untuk menghancurkan para gereja. Karena dibuat untuk tambah hari tambah kita lebih maju lagi dalam Tuhan. Terus yang ketiga, apa itu fungsi api itu? Fungsi api itu tadi yang namanya ada yang namanya membakar. Membakar apa yang namanya? Membakar semangat. Kita baca Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Saya minta tolong ada yang menemukannya, silakan membacanya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dengan jelas di sini apa? Janganlah hendaknya kerajinan yang kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh, kalau kita hidup di dalam doa, maka apa yang terjadi? Roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala berarti apa? Berarti kita hidup di dalam semangat. Kita hidup di dalam semangat karena semangat itu penting. Semangat itu penting. Jangan sampai ketika kita bertugas di depan ini sebagai WL, sebagai senior kita bagus semangat loncat-loncat, namun ketika kita tidak melayani, semangat maupun berdiri di atas mimbar maupun tidak di atas, maupun duduk di bawah, semangatnya tidak pernah kendor. Itu yang Tuhan inginkan supaya apa? Supaya hidup kita penuh semangat. Bukan hanya di gereja semangat, tetapi di pekerjaan semangat. Itu terjadi. Ketika orang semangat, maka orang itu pasti rajin. Dia datang ke gereja nggak telat, dia datang di pekerjaan juga tidak telat. Nggak telat. Rajin. Sebelum waktunya dia akan datang. Itu terjadi. Semangat membuat kita jadi orang yang rajin, selalu datang lebih dahulu. Sebelum waktu yang ditetapkan dia sudah datang. Dibutuhkan semangat. Kalau nggak ada semangat gimana? Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang itu terjadi. Makanya kalau orang tidak semangat, dia katakan apa? Ke gereja samo bae. Ke gereja samo bae. Itu terjadi. Semangat, itu terjadi. Dipikir apa? Ke gereja maupun gereja online samo bae, berbeda. Kalau orang semangat, dia tidak lagi gereja online, dia gereja langsung ke tempat. Itu semangat. Semangat itu yang terjadi. Tuhan mau memberikan kita semangat, bukan hanya semangat apa? Semangat pada waktu event. Kalau event, datang cepat-cepat. Namun kalau bukan event, itu terjadi. Semangat di dalam segala hal. Semangat itu yang terjadi. Saya senang dulu Cece waktu dia masih berapi-api, makin semangatnya dia. Cece waktu pelayanan, dia habis pelayanan, dia juga setelah habis ibadah dia nyapu, dia ngepel. Itu jarang terjadi. Saya masih ingat sekali waktu benar-benar semangat itu, semangat cinta mula-mula, baru kenalan sama Tuhan Yesus,
baru ketemu Tuhan Yesus, cinta mula-mula dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu terjadi. Tuhan tuh ingin tuh semangat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita tidak pernah terhindar dari masalah. Gak pernah terhindar dari masalah. Itu terjadi. Ya. Semangat itu supaya ada masalah tidak kendor, nggak kendor. Ya. Walaupun ada orang di dalam gereja ini yang menyakiti kita tidak malas beribadah, kita tetap semangat. Itu terjadi. Walau ada orang yang gosipin kita, kalau ada orang yang memfitnah kita, tetap semangat, tidak pindah gereja. Itu terjadi. Semangat. Itu terjadi. Semangat mengerjakan segala sesuatunya, ya. Tanpa disuruh-suruh, ya. Apapun dikerjakan tanpa disuruh-suruh. Pasti Cece dulu seperti itu. Gak ada yang nyuruh ya. Ada kan? Tergerak sendiri. Semangat namanya. Semangat api yang besar itu bergelora. Enggak disuruh-suruh. Om boleh gak om? Aku pelayanan itu. Om boleh gak om? Aku ini. Nah, itu terjadi. Masa nyapu gak boleh? Masa ngepel gak boleh? Itu terjadi. Mana boleh? Roh Kudus yang akan memberikan dorongan semangat, ya. Sehingga apa? Sehingga nggak lempem, sehingga nggak diem. Ada sesuatu yang saya bisa kerjakan. Terutama apa? Semangat untuk melayani. Melayani siapa? Bukan melayani Bapak Pendeta Dolphy, bukan melayani Gembala Ibu Meske, tetapi yang kita layani siapa? Tuhan. Yang kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Itu terjadi. Ya. Tuh, ya. Ketika kita melayani, kita harus fokus. Yang kita layani adalah Tuhan Yesus. Itu terjadi. Walaupun orang itu nggak senang, yang tetap yang aku melayani Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Jangan salah fokus, jangan salah fokus. Itu yang terjadi. Itulah Tuhan paling senang. Kalau fokus kita, motivasi kita benar, semakin murni motivasi kita, semakin berapi-api, makin semangatnya tidak padam. Itu yang terjadi. Sama seperti dalam perjanjian lama, yaitu yang namanya Daniel. Daniel ketika ada orang-orang yang iri hati dan menjatuhkan Daniel karena mereka tidak dapat menyanyi kepintaran Daniel, nggak dapat. Akhirnya mereka berencana, satu kelemahan Daniel yaitu Daniel itu suka yang namanya berdoa, Sehari berapa kali, Priska? Nabi Daniel berdoa sehari berapa kali? Tamas berapa kali Tamas? Ibu Daniel, Daniel ini pasti tahu Ibu Daniel. Ya betul, 3 kali dalam sehari. 3 kali berdoa dia. Ketika raja bikin ketetapan karena ada ide orang yang membenci Daniel, bahwa setiap orang yang berdoa harus berdoa dan menyembah kepada patung raja. Itu yang terjadi. Kita lihat, ketika itu berlaku, ada nggak Daniel datang sama Tuhan? Tuhan, aku izin dulu berdoa ya Tuhan ya. Engkau tahu Tuhan, beri waktu aku 1 bulan nggak berdoa Tuhan. Aku bujuk raja supaya ada tong aja dikit ya, supaya dia ngecin hukuman itu, supaya aku kan orang kepercayaannya. Aku pasti bisa raja, aku pasti bisa Tuhan ya. Pasti dia mengizinkan saya Tuhan, pasti dia mengizinkan saya ya. Saya bisa berdoa kepada Tuhan. Izin aku ya, 3 hari aja aku izin berdoa. Apakah seperti itu Daniel? Enggak. Kenapa dia tidak seperti itu? Karena dia tekun berdoa sehari 3 kali.
yang terjadi. Kadang kita apa? Kita izin karena apa? Karena ada pesta. Kita izin karena apa? Ada hujan. Itu terjadi. Daniel berbeda. Dia lebih baik mati daripada terputusnya hubungan dengan Tuhan. Walaupun satu hari Daniel tidak mau terputus hubungan dengan Tuhan. Walaupun satu hari. Dia nggak mau terputus hubungan dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Itu pentingnya kenapa kita harus berdoa. Supaya apa? Kita semangat. Semangat apa? Kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, melayani apa? Yang kita layani kesukaannya Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau kita lebih memilih, lebih baik aku mati daripada terputusnya hubungan dengan Tuhan, itu disukai Tuhan gak? Ayo. Omongan orang disukai Tuhan gak kira-kira seperti itu? Itu disukai Tuhan, itu dicari Tuhan. Orang-orang yang melayani kesukaan Tuhan, bukan kesukaan daging. Itu terjadi. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Daniel 3 kali sehari berdoa. Gak akan pernah bisa kita seperti Daniel. Saya yakin dan percaya, enggak akan pernah bisa kita seperti Daniel kalau kita tidak punya cara yang sama seperti Daniel 3 kali dalam sehari. Enggak akan mungkin. Caranya supaya aku bisa sama dengan Daniel adalah caranya berdoa. Itu terjadi. Supaya apa? Tidak ada lagi yang namanya izin-izin. Enggak ada lagi yang namanya ketakutan. Enggak ada lagi. Yang ada semangat. Semangat untuk mati. Mati untuk siapa? Mati untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Mati untuk Tuhan Yesus. Aku rela mempersembahkan hidupku Tuhan. Aku rela mati Tuhan. Yang penting aku tidak pernah terputus hubungan dengan Tuhan. Itu terjadi. Itu hebatnya doa ibu. Ya. Itu hebatnya doa ya firman ya. Itu hebatnya doa. Ya. Pacu hidup kita dengan doa. Ya. Kenapa? Doa itu adalah hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan hanya ketika kita dekat kita rasa tenang, enggak. Tetapi ketika kita dekat semangat menyala-nyala. Itu terjadi menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Begitu juga ya. Yang menulis ini siapa? Yang menulis ini adalah ya, Paulus. Paulus itu demikian. Paulus ya, ketika dia pelayanan, Roh Kudus sudah kasih tahu kepada Paulus. Paulus, ya, kalau kau ya melayani aku banyak masalah. Apa masalah? Berapa kali Paulus harus dirajam? Rajam itu apa? Dilempari batu. 2 kali Paulus dilempari batu sehingga dia mengalami kematian. Tapi orang-orang yang lempari memang mati Paulus, tetapi hidup kembali. Makanya mereka meninggalkan tidak Paulus mati, tapi dia hidup kembali. Ketika Paulus hidup kembali, Paulus tetap semangat. Kalau kita bagaimana? Tuhan jangan lagi Tuhan, cukup kemarin pengalaman Tuhan, jangan lagi aku mati Tuhan. Jadi Paulus tetap semangat walaupun Paulus tahu besok dia akan dirajam lagi. Dia nggak tahu kapan waktu, namun pasti dia akan dirajam lagi. Dia akan dihukum mati, dilempari batu sampai mati. Jadi Tuhan bangkitkan kembali. Itu terjadi. Mengalami apa? Kelaparan. Mengalami apa? Ketelanjangan. Paulus tahu semua yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun Paulus tidak pernah mundur. Itu pelayanan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Itulah pelayanan yang menyenangkan Tuhan Yesus. Pelayanan yang menyenangkan Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Dia tidak kendor. Gadol, gak kendor. Bukan gado-gado, gadol, gak kendor.
Jangan kasih kendor. Itu terjadi. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara berdoa, enggak kasih kendor. Itu terjadi. Apalagi setelah itu apa? Setelah Paulus melayani dari negara ke negara, akhirnya apa? Akhirnya Paulus berketetapan untuk kembali lagi ke Yerusalem. Paulus tahu ketika dia kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi? Ada tahu ibu-ibu? Apa yang terjadi ketika Paulus kembali lagi ke Yerusalem? Cece? Paulus tahu apa yang terjadi? Opung enak? Apa yang terjadi? Paulus sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia harus hidup di dalam penjara. Itu terjadi. Sisa hidup Paulus harus berada di dalam penjara. Coba kalau dikasih tahu Roh Kudus, bulan 30 tahun masuk penjara ya, karena penjara Tuhan. Mau Ibu Bulan? Dua kali. Itu jujur itulah orang jujur ya. Itu terjadi. Orang yang nggak kuat berdoa mikir 2 kali, itu terjadi. Ya. Paulus nggak mikir 2 kali, dia tetap jalan walaupun apa? Sebelum dia naik ke kapal, datanglah jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ya. Ya. Terus ketika jemaat-jemaat itu berdoa, Roh Kudus kasih tahu, tahan Paulus, jangan ke Yerusalem. Tahan Paulus, jangan ke Yerusalem. Jangan, dia akan dipenjara. Ada 2 versi yang berbeda kan? Ya, Paulus disuruh Roh Kudus untuk Yerusalem masuk penjara, sedangkan jemaatnya disuruh Roh Kudus untuk menghentikan perjalanan tersebut supaya dia jangan masuk penjara. Itu terjadi. Ya. Ya. Itulah yang Tuhan mau. Kadang sering kali kita dengar Roh Kudus, terus orang lain juga dengar Roh Kudus. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Supaya Tuhan mau lihat mana kita ini dengar-dengarannya. Ternyata jemaat dengar-dengaran suara Kudus, disuruh menahan. Ternyata apa? Paulus juga dengar-dengaran suara Roh Kudus. Dia tetap harus jalan. Sama-sama dengar-dengaran. Sama-sama dengar itu dibutuhkan. Dengar-dengaran lebih baik mempersembahkan korban. Dia dengar-dengaran. Ya. Jangan kita mulai berpikir no berarti yang salah ini salah. Enggak, dua-duanya benar, dua-duanya taat. Itu terjadi. Itulah yang menyenangkan Tuhan, orang yang mau taat walaupun Roh Kudus menguji bagaimana Paulus ini dengar-dengarannya. Ketika mulai ada orang yang dipakai untuk menahannya, itu terjadi. Ternyata Paulus dengar-dengaran, dia mau tahan. Itu terjadi. Makanya mereka apa? Mereka tidak saling berlawanan, mereka tidak saling bermusuhan. Paulus ini sesat, Paulus bilang, aku dengar suara Roh Kudus Paulus kalau sesat Paulus ya, aku tidak akan ikuti. Tidak seperti itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membawa damai sejahtera. Mau damai sejahtera, nggak saling menyalahkan. Itu terjadi. Itu ya. Belajarlah tetap ya. Dengar-dengaran walaupun berbeda. Karena yang disuruh Tuhan berbeda-beda. Saya disuruh Tuhan untuk melayani jadi pendeta, Bapak Ibu disuruh untuk, Ibu sini disuruh untuk berbeda. Itu terjadi, panggilan kita berbeda, tapi tugasnya sama. Tugasnya apa? Berdoa. Itu terjadi ya. Supaya kita makin semangat, makin rajin ya. Makin melayani Tuhan, melayani apa yang disuka, nggak lagi melayani apa yang kita suka, nggak lagi melayani daging, tetapi melayani keinginan roh. Itu yang terjadi. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan malam ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita.
hanya dekat. Dekat itu apa? Berarti kita berdoa. Kalau kita mau sama seperti Daniel, jangan bisa berdoa. Kalau kita mau seperti Paulus, wow, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi Paulus berdoa. Puji Tuhan.